Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jumpa lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan hari ini kita akan membahas menganalisis struktur dan kebahasaan pada teks prosedur. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi yang akan kita bahas hari ini, Ibu akan sedikit mereview atau memberikan penguatan tentang materi yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, kita melakukan review ya. Ibu akan mereview atau mengulas kembali mengenai kompetensi dasar yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ada beberapa hal yang harus Ibu berikan penguatan mengenai tentang teks prosedur. Yang pertama adalah ciri-ciri teks prosedur. Di sini ciri-ciri dari teks prosedur yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Yang mana kalimat perintah di sini adalah kalimat yang digunakan untuk memerintahkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Yang kedua, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung atau konjungsi di sini selalu dijumpai pada semua kalimat. Karena dengan adanya kata penghubung atau konjungsi ini, kalimat tersebut menjadi kalimat yang sempurna atau efektif. Yang ketiga adalah menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif di sini yang dimaksud adalah kata kerja yang menggunakan suatu tindakan, yang mana seseorang itu melakukan suatu tindakan. Yang keempat adalah banyak menggunakan pernyataan persuasif apabila prosedur itu berupa resep dan juga petunjuk penggunaan alat. Oke, selanjutnya adalah kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif yang dimaksud di sini adalah kata-kata yang digunakan untuk mengajak seseorang atau mempengaruhi seseorang melakukan sesuatu apa yang sudah kita lakukan. Nah, di sini bahasa yang digunakan itu harus menggunakan bahasa yang baik. Yang kedua, menampilkan sikap yang antusias baik verbal maupun nonverbal. Yang ketiga, memberikan penampilan yang menarik dengan suara yang tegas dan sopan. Selanjutnya adalah kata-kata teknis. Kata-kata teknis ini berkaitan dengan topik yang dibahas. Teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, misalnya tanya jawab, kontak mata, pewawancara verbal nonverbal, bahasa tubuh dan juga negosiasi. Nah, selanjutnya ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal di sini adalah konjungsi yang menyatakan waktu atau kejadian. Di sini yang biasa banyak dijumpai pada teks prosedur adalah konjungsi sementara, selain itu, namun, dan juga oleh karena itu. Oke, harus diingat-ingat ya. Selanjutnya ada verba material. Verba material di sini adalah kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik atau perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh partisipan atau pelaku. Adapun struktur kalimatnya ada subjek plus verba material plus objek sasaran. Nah, subjek di sini biasanya menyatakan tokoh atau pelaku dalam sebuah cerita ataupun dalam setiap perlakuan yang melakukan suatu kegiatan itu dinamakan subjek. Nah, di sini lebih jelasnya biar kalian lebih paham, Ibu memberikan contohnya langsung. Contohnya itu, ayam menebang pohon di depan rumah karena sudah rapuh. Nah, di sini yang melakukan tindakan fisik adalah ayah. Tindakan fisiknya itu berupa menebang pohon. Nah, itu adalah termasuk verba material. Selanjutnya, verba tingkah laku. Verba tingkah laku di sini adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Contohnya itu, Tina memahami materi bahasa Indonesia yang diajarkan oleh guru. Nah, ungkapan di sini yang dimaksud adalah sebuah
sebuah perasaan atau rasa bahagia, rasa sedih. Nah, seperti itu. Mengerti atau dapat mencerna dengan baik. Nah, seperti itulah termasuk ungkapan, bentuk ungkapan. Orang bertanya pasti membutuhkan suatu jawaban dari si informan, ya. Nah, selanjutnya contohnya itu apa, Bu? Contohnya kalian pasti sudah pernah tahu ya. Contoh dari kalimat tanya atau interrogatif. Di sini memberikan 2 contoh saja untuk memperkuat atau memberikan pemahaman kepada kalian. Contoh yang pertama adalah siapa orang yang menemukan mesin diesel? Yang kedua, bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, di situ kan kita membutuhkan suatu jawaban dari yang kita tanya. Selanjutnya ada deskripsi alat. Deskripsi alat yang dimaksud di sini adalah apabila prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat akan digunakan sebuah gambaran rinci tentang benda dan alat yang dipakai. Nah, termasuk di situ ukurannya berapa, jumlahnya berapa, dan warnanya apa itu harus detail, ya. Nah, selanjutnya mengartikan kata-kata sulit. Di sini Ibu memberikan 2 hal yang harus kalian pahami untuk mengartikan kata-kata yang sulit yang kita jumpai pada teks prosedur. Yakni yang pertama makna leksikal. Makna leksikal di sini adalah makna yang sesuai dengan kata yang berdasarkan kamus, ya. Selanjutnya makna gramatikal. Makna gramatikal di sini adalah arti kata yang berdasarkan konteks kalimat. Oke, kita bahas pada contohnya biar kalian lebih mengerti ya. Oke. Kata yang pertama ada kualifikasi. Makna leksikal atau makna yang sesuai dengan kamus mengartikan pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian. Yang kedua, tingkatan. Yang ketiga, keahlian diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki suatu jabatan. Sedangkan makna struktural atau makna yang sesuai dengan konteks kalimat adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Selanjutnya kandidat. Kandidat di sini yang berarti makna leksikalnya, makna sesuai dengan kamus adalah calon atau bakal. Makna strukturalnya berarti calon pegawai, lebih pada konteks kalimatnya. Calon apa orang itu? Calon pegawai. Nah, seperti itu. Selanjutnya verbal. Verbal di sini makna leksikalnya adalah secara lisan atau bukan tertulis, bersifat hafalan. Ya, namanya juga verbal, pastikan bentuknya lisan, ya, hafalan. Makna strukturalnya juga sama, secara lisan. Oke, sudah jelas ya, langsung ke contohnya ini. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah dalam penyusunan teks prosedur. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Nah, menginventarisasi di sini adalah menjeniskan atau mengelompokkan beberapa kegiatan yang pernah atau dapat kita lakukan. Yang kedua, menentukan tema kegiatan. Nah, topik terbesar atau hal yang lebih luas dari suatu kegiatan tersebut. Yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Yang keempat, mensistematiskan kerangka-kerangka dengan benar dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadinya menjeniskan tadi, mensistematiskan kerangka-kerangka tersebut agar pembaca itu dapat mudah memahami. Oh, ini maksudnya seperti ini, maksudnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Yang keenam, itu mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap agar pembaca tersebut dapat memahami dengan mudah petunjuk atau penggunaan alat
atau bahan yang sudah kita persiapkan untuk melakukan suatu prosedur kegiatan tersebut. Selanjutnya, menyunting teks prosedur. Menyunting teks prosedur di sini yang pertama adalah kebenaran isi. Yang kedua, strukturnya diperhatikan. Yang ketiga, kaidah kalimat itu juga penting. Kaidah kalimatnya seperti apa? Subjek, predikat, objek. Nah, itu harus diperhatikan. Yang keempat, penggunaan ejaan. Nah, tanda baca, penggunaan huruf kapital, nah, itu harus diperhatikan juga pada saat menyunting teks prosedur. Nah, di sini ada contoh identifikasi teks prosedur berdasarkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Nah, ada pernyataan umum. Pernyataan umum di sini adalah sebagai penjelasan atau pengantar dalam sebuah kalimat. Di sini Ibu memberikan penjelasan contoh dari wawancara. Wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon secara mendalam. Nah, tahapan-tahapan di sini adalah sebuah langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang untuk menilai seseorang tersebut. Nah, yang pertama adalah melihat kecocokan dengan posisi pekerjaan dilamar. Yang kedua, ketika berkomunikasi harus berbicara dengan jelas. Yang ketiga, sikap tubuh harus tegak. Di sini Ibu mengambil kiat dalam mencari seorang kandidat atau calon perusahaan yang sesuai dengan kualifikasi ya, pada waktu wawancara. Nah, seperti ini contohnya. Selanjutnya Ibu memberikan contoh analisis struktur teks prosedur. Yang pertama adalah menentukan judul. Judulnya di sini apa? Di sini Ibu mengambil judul mengubah botol menjadi gelas dalam 5 langkah. Nah, setelah judul ada tujuan. Tujuan di sini adalah apa? Sebagai penanda, ya, penanda dari apa yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, menyediakan bahan dan alat. Selanjutnya adalah masuk pada anak-anak. Nah, ada latihan soal ya. Jangan lupa untuk kalian kerjakan. Di sini mudah sekali. Kalian tinggal mencari struktur pada teks prosedur. Lalu kumpulkan tugas kalian pada link yang sudah Ibu berikan ya. Nah, oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat materi yang sudah Ibu sampaikan. Jangan lupa kerjakan latihan soalnya ya anak-anakku. Semangat. Terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum